Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Taurik dengan NIM 235228897 SW23809. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar sintaks dari bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server. Di sini saya telah membuat file index.php yang merupakan file PHP. Kemudian di dalamnya saya telah membuat struktur HTML. Kemudian di dalam tag body saya membuat tag PHP yang disimbolkan dengan dimulai dengan kode kode seperti berikut. Kemudian yang pertama di sini terdapat cara untuk membuat komentar, di mana untuk membuat komentar satu baris terdapat dua cara, yaitu menggunakan double slice dan menggunakan simbol hashtag. Kemudian untuk membuat komentar lebih dari satu baris dapat dibuka dengan simbol slice dan bintang, kemudian ditutup dengan simbol bintang dan slice. Kemudian untuk membuat sebuah variabel dalam PHP, kita dapat menggunakan kode simbol dolar, kemudian diikuti dengan nama variabelnya, di mana nama variabel tidak boleh diawali dengan angka, simbol, maupun huruf besar. Kemudian di sini saya telah membuat tiga variabel, kemudian dicetak dengan menggunakan fungsi echo. Di sini telah tertampil tiga variabel yang telah saya buat. Kemudian selanjutnya terdapat PHP echo yang berfungsi untuk menampilkan nilai yang ingin ditampilkan pada halaman website. Di sini telah terdapat dua variabel yang saya tampilkan, yang saya bungkus dalam tag H3 dan P atau paragraf. Di sini telah tertampil. Kemudian PHP data type. Di sini terdapat beberapa variabel dan beberapa tipe data yang disimpan dalam variabel yang telah saya buat. Di sini terdapat variabel X dan Y, di mana variabel X dan Y merupakan tipe data string yang perbedaannya terdapat pada tanda kutip, di mana tanda kutip di bawah yang memiliki tanda kutip satu akan menampilkan nilai sesuai dengan apa yang ada di dalam tanda kutip tersebut. Dan kemudian terdapat variabel dengan tipe data integer dan variabel dengan tipe data float. Kemudian di sini terdapat vardam, di mana merupakan metode untuk memeriksa fungsi informasi dari tipe data yang terdapat dari variabel yang dibuat. Di sini terdapat variabel string dengan jumlah nilai atau value 21, di mana merupakan terdapat 21 elemen di dalam variabel tersebut. Kemudian di sini terdapat string, oh, mohon maaf, di sini terdapat tipe data integer dengan nilai 80 dan tipe data float atau double dengan nilai sekian. Kemudian di sini merupakan PHP string atau PHP dengan tipe data string yang telah dibuat sebelumnya. Sama, di sini terdapat echo untuk memanggil nilai, mana terdapat teks selamat pagi dan ditambah dengan nilai dari variabel string X. Dan di sini terdapat variabel PHP dengan tipe data number. Di sini terdapat tiga tipe, yaitu number itu sendiri atau integer, kemudian float, dan kemudian number dalam bentuk string. Dapat dilihat dengan menggunakan metode vardam, integer, float, dan string merupakan tipe data dari setiap variabel. Kemudian di sini terdapat
PHP casting yang berfungsi untuk mengubah tipe data dari setiap variabel yang diinginkan sesuai dengan tipe data yang telah ditentukan. Di sini terdapat beberapa tipe data yaitu integer, float, string, boolean, dan null. Kemudian di sini terdapat pembaruan sebuah variabel yang dikonversi menjadi seluruh variabel dikonversi menjadi string. Kemudian di sini kita memeriksa tipe datanya dengan menggunakan vardam. Dapat dilihat di sini seluruh tipe data yang terdapat yang ditampilkan berupa string. Kemudian di sini terdapat PHP math yang berfungsi untuk menampilkan atau melakukan perhitungan matematika. Ini berfungsi untuk menampilkan pi yang terdapat di baris ini. Kemudian echo min dalam kurung nilai itu berfungsi untuk menampilkan nilai minimum yang terdapat pada rentan nilai yang ditampilkan. Kemudian max berfungsi untuk menampilkan nilai maksimum atau nilai tertinggi yang terdapat pada dalam kurung atau parameter yang telah dibuat. Dan di sini terdapat fungsi absolut ini dengan nilai 6,7 yang berfungsi untuk menjadikan nilai negatif menjadi positif atau sesuai dengan fungsi absolut tersebut. Kemudian di sini terdapat fungsi square root atau sqrt yang berfungsi sebagai menghitung hasil akar dari nilai yang telah dimasukkan. Di sini terdapat 144 dan akar dari 144 yaitu 12 dan 1 adalah 1, 0 adalah 0 dan 49 adalah 7. Kemudian di sini terdapat fungsi round yang berfungsi untuk membulatkan bilangan yang bernilai koma. Di sini terdapat 0,5 yang dibulatkan menjadi 1, 0,04 0,49 yang dibulatkan menjadi 0 dan minus atau negatif 4,40 yang dibulatkan menjadi negatif 4. Kemudian di sini terdapat random fungsi rand atau random yang berfungsi untuk menampilkan nilai dari rentan yang telah ditentukan, yaitu rentan dari 10 dan 100, yang dimana telah tertampil nilai 42. Kemudian di sini terdapat sebuah operator, di mana terdapat beberapa operator aritmatika, yaitu tombol simbol plus untuk operator penjumlahan, minus untuk operator pengurangan, bintang untuk operator perkalian, slash untuk operator pembagian, persen untuk operator modulus, dan bintang 2 untuk operator perpangkatan. Dapat dilihat di sini, 17 adalah nilai penjumlahan dari 12 tambah 5, dan pengurangan dari 12 dikurangi 5, kemudian 60 merupakan perkalian dari 12 kali 5, kemudian 2,4 hasil dari 12 bagi 5, dan 2 merupakan hasil bagi 12 bagi 5, yaitu 12 bagi 5 itu dapat dibagi menjadi 2, dan tersisa 2, itu maka akan tertampil 2. Kemudian terdapat pangkatan yang dengan nilai 248.832 yang merupakan hasil dari 12 pangkat 5. Kemudian di sini terdapat satu variabel value 11 dengan angka 12 yang merupakan tipe data string. Kemudian kita mencoba untuk memeriksa komparasi equal dengan menggunakan dua simbol sama dengan yang berfungsi untuk membandingkan nilai dari variabel satu dengan variabel lainnya. Kemudian akan menghasilkan nilai true karena nilai
sama, yaitu 12. Kemudian terdapat komparasi identikal yang disimbolkan dengan simbol sama dengan sebanyak 3 kali, yang berfungsi untuk memeriksa nilai dan juga tipe datanya, di mana tipe data yang pertama yaitu integer dan tipe data yang kedua berupa string, maka nilai yang didapat dalam pengecekan ini tidak muncul karena bernilai salah dan akan muncul echo selesai dan tidak muncul echo untuk string nilai benar dan tipe datanya sama karena nilainya hanya benar dan tipe datanya tidak sama. Kemudian di sini terdapat PHP if else yang berfungsi untuk pengecekan suatu nilai, di mana saya telah membuat sebuah variabel dengan nilai dan dengan nilai 80. Kemudian di sini dicek apakah nilai lebih dari 75, dan ketika nilai lebih dari 75 akan mencetak perintah yang ada di dalamnya, yaitu echo akan menjalankan perintah yang ada di dalamnya berupa echo Anda lulus. Di sini terdapat tampilan Anda lulus yang berarti nilai lebih dari variabel nilai lebih dari 75. Kemudian di sini terdapat pengecekan ulang di mana nilai apakah kurang dari 75, maka jika benar maka akan menampilkan Anda tidak lulus, dan di sini tidak tertampil Anda tidak lulus karena nilai lebih dari 75. Di sini terdapat fungsi if else yang terdapat ketika fungsi ini benar, maka akan menampilkan atau menjalankan perintah yang ada di dalam fungsi if, dan ketika fungsi salah, maka akan menampilkan fungsi di dalam akan menjalankan perintah yang ada di dalam kode else, di mana nilai lebih dari 77 dan sesuai, maka akan menjalankan perintah tersebut, yaitu selamat nilai Anda di atas batas rata. Kemudian terdapat PHP switch yang hampir sama berupa pengecekan, di mana saya telah membuat sebuah variabel myUniv dengan nilai Universitas Gadjah Mada. Ketika cache memiliki nilai yang sama dari hasil pengecekan switch, maka akan menampilkan atau menjalankan perintah yang ada di dalam cache tersebut. Kemudian terdapat fungsi break yang berfungsi untuk menghentikan pengecekan ketika salah satu cache telah nilai benar. Kemudian di sini terdapat default yang berfungsi untuk menjalankan perintah yang ada di dalamnya ketika seluruh kondisi atau cache tidak sesuai dengan pengecekan. Kemudian di sini terdapat PHP array yang dimana untuk membuat array dalam sebuah PHP dapat menggunakan kode berupa mendefinisikan sebuah variabel, kemudian dibungkus dalam array dan dalam kurung, dan di mana nilai dalam kurung tersebut merupakan sebuah array yang berisi beberapa nilai, di mana di sini telah menampilkan Vardam untuk memeriksa tipe datanya. Perlu diingat juga array merupakan salah satu tipe data. Ini terdapat beberapa nilai dan tipe data masing-masing dalam nilai yang ditampilkan dari array tersebut. Kemudian di sini terdapat echo cars dalam kurung siku angka 3 yang berfungsi untuk memanggil nilai dari indeks ketiga dari sebuah array. Perlu diingat, array dimulai dari indeks ke 1. Mohon maaf, array dimulai dari indeks ke 0. Di sini kemudian terdapat PHP loop
yang berfungsi untuk perulangan. Di sini, di mana perulangan yang saya gunakan yaitu for, mana membuat sebuah variabel, inisiasi variabel dengan nilai 0, dan memeriksa kondisi. Ketika variabel bernilai kurang dari sama dengan 10, maka akan melakukan perintah berupa iterasi penjumlahan. Akan menambahkan satu dari nilai variabel sebelumnya. Kemudian akan menampilkan echo. Ini merupakan angka dengan urutan 0 sesuai dengan kondisi awal dan sesuai dengan kondisi akhir, di mana nilai telah sesuai dengan kondisi pengecekan yaitu 10 dan akan berhenti ketika nilai telah sesuai. Kemudian terdapat function yang berfungsi untuk membuat sebuah fungsi yang dapat digunakan berulang kali, di mana terdapat dua parameter yang saya gunakan yaitu fname dan city. Kemudian untuk memanggilnya, kita dapat memanggil nama fungsi tersebut diikuti dengan tanda kutip dan dua nama parameter yang telah diinginkan atau sesuai kebutuhan. Kemudian dapat dilihat dari ini, fname dan city merupakan sebuah parameter. Sini, Rizky Utama, Rizky Fatima, Rizky Arfian, dan Dimas Maulana, dan juga Bandung, Semarang, Yogyakarta merupakan hasil dari parameter yang telah ditentukan oleh pengguna dalam kode. Kemudian, di sini terdapat sebuah pembuatan tabel, di mana kita membuat sebuah array, dan di sini terdapat tag table untuk membuat tabel seperti biasa, menggunakan tag table, tr, th, kemudian diikuti dengan tr dan td, atau tabel data. Kemudian untuk menampilkan data yang disimpan dalam array, saya menggunakan fungsi perulangan berupa for. Kemudian kode PHP ditutup dengan kode tanda tanya dan kurung siku. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.